banget. Selamat pagi, Pak. Coba ya. Pemandangan itu udah ya, Pak. Ya, sawah juga. Dan ada makam juga. Makam komplit. Swastiastu, Namo Buddhaya. Sehat, Pak. Ya, sampai di sini, Prof. Iya, luar biasa ini yang saya Kita harapkan mau ini. ke sini. Ini kampusnya. Oh iya. Saya pemandangannya loh. Ya. Ya ini view-nya juga sebenarnya kalau pas musim hujan di sana hijau semua. Mas Manggala. Tahun berapa Prof mulai di Ini ada tahun 2011. Iya. Nah ini posisi kita. Ini yang baru diusulkan. Oh ini berapa lantai? Ini 4 ya. Oh, ada stupa. Ini dihancurkan Ya. atau? Oh enggak, ini di depan. Oh ini di depan. Depan, iya. Berapa kelas? Bang? Rencana ini ada berapa? 36. Iya. Ini nanti fungsinya bisa untuk beribadah nanti. Masalahnya ya, ini sudah mulai diajukan atau? Sudah kita maju, sudah. Hanya memang sampai ini ada lanjut. Ya. Dari mana ya? Oke. Oh iya. Oke, selamat datang. Ini Pak Ses. Ya. Belum pernah ketemu ya Pak? Belum pernah ketemu. Pak. Oh iya. Dengan Pak Dirjen saya udah berapa kali lah. Tadi kalau usul anggaran pembangunan kalau tanah tidak ada kan nggak ada. Minimal kita bisa minta 5 hektar. Jadi saya kebetulan acara UGM hari Minggu, kemudian hari Senin saya itu di sini kan. Bisa ikut pagi. Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia beserta tamu kehormatan memasuki ruang acara. Wimayana SIP NSI yang kami hormati Wakil Bupati Wonogiri Bapak Setio Soekarno, yang kami hormati Sekretaris Dirjen Bimas Muda Bapak Dr. Triroso SIG SPD MM, yang kami hormati Pebimas Muda Jawa Tengah Bapak Kartono SAD MPDB, yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Bapak Profesor Dr. Hesti Satyadi SE MSI beserta jajaran pimpinan, dan yang kami hormati seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri.
siang. Yang terhormat pula Bapak Setio Soekarno sebagai Wakil Bupati Wonogiri. Yang saya hormati Bapak Dr. Triyoso SAG SPD MM dan Direktorat Jenderal Bimas Muda, Sekretaris Dirjen Bimas Muda. Yang saya hormati, ya tidak semua mahasiswa STABN Raden Wijaya berada di dalam ruangan ini. Ini perlu saya aturkan supaya tidak terjadi gambaran salah bahwa mahasiswanya hanya dalam ruang ini. Tidak, mahasiswa kita tidak hanya berada dalam ruangan ini. Kemudian Bapak Ibu hadirin juga segenap tamu undangan para sumber, bahwa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya ini sudah dirancang sejak tahun 2007 dan dinegerikan pada tahun 2011. Dengan komposisi yang ada, kita pada masa itu memiliki 3 prodi, yakni prodi Dharma Carya, Dharma Duta, dan Kepanitaan. Dan pada tahun 2019 prodi-prodi tadi menjadi prodi pendidikan keagamaan Buddha, prodi kepenyuluhan Buddha, prodi kepanitaan, dan ada 3 prodi baru, yakni prodi pariwisata, komunikasi, ataupun juga prodi pendidikan guru sekolah dasar Buddha. Dan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya perlu saya sampaikan dengan kondisi yang mewah. Kalau saya katakan mewah itu padang sawah. Tetapi bukan berarti bahwa sekolah tinggi ini sekolah tinggi yang tidak ada mutunya. Sekolah tinggi ini sudah terbukti dengan kondisi-kondisi positif yang dimilikinya. Satu diantaranya adalah prodi yang lama pendidikan keagamaan Buddha, kepenyuluhan, ini unggul dalam akreditasinya. Kemudian prodi kepanitaan ini baik sekali. 3 prodi baru juga sudah terakreditasi baik. Dan ada satu prodi yang belum saya laporkan, yakni prodi profesi, yakni prodi PPG yang kita miliki. Ini juga sudah terakreditasi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Koordinator Staf Khusus Presiden Bapak Dr. Ari Pipayono SIP MSI, yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Raden Wijaya Wonogiri Profesor Dr. Hesti Satyadi SMSI, yang kami hormati Pembina Buddha Jawa Tengah Bapak Garbono SAG. Tentunya fasilitas yang dapat dihadirkan pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan alur regulasi kewenangan yang dimiliki diantaranya memastikan pendidikan gratis tingkat usia dini, SD, SMP yang sederajat, termasuk kita juga memberikan seragam gratis untuk anak-anak SD, SMP di Kabupaten Wonogiri. Program seragam gratis SD SMP ini telah bergulir mulai tahun 2020, menghabiskan dana 36.243.869.198 rupiah. Ini kita berikan kepada 89.700 siswa. Buddha
Hadirin yang kami hormati, yang terhormat, yang saya muliakan, rekan kita, yang sama-sama kita hormati, Dr. Anang Agung Adipayana, IP MSI, Koordinator Staf Khusus Presiden, yang kita hormati Bapak Wakil Bupati Wonogiri, Bapak Tio Soekarno, yang kita hormati Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Raden Wijaya, Profesor Desti, yang kita hormati Bapak Pebimas Buddha. Paling utama bahwa ingat kita adalah di sekolah tinggi dan kita ada di Wonogiri, maka budaya lokal Wonogiri harus kita jaga dengan baik, harus kita rawat dengan baik, dan tentu kita mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Wonogiri, karena beliau yang menata semua kehidupan supaya tertib. Kalau Anda tidak mau ditata dengan tertib, jangan ada di Wonogiri. Maka budaya Wonogiri atau budaya lokal juga harus kita perhatikan. Tentu banyak hal yang perlu saya sampaikan, tetapi saya juga mengingat waktu dan lain hal, maka akan saya batasi. Dan yang pertama-tama saya sampaikan apresiasi yang tinggi kepada Profesor bahwa laporan terakhir sudah sampai hampir 1.000 mahasiswanya, itu tentu sudah mendekati standar lagi untuk menjadi institut. Tinggal nanti infrastruktur lahannya. Nah, kalau lahan sudah disampaikan oleh Pak Bupati selalu mendukung, tinggal Profesor menyiapkan segala sesuatunya, dan itu juga sudah didorong oleh juga Bapak Stafsus Koordinator Stafsus Presiden. Untuk kita bangga hati pada hari ini sama-sama kita berjuang untuk siapa? Untuk negara. MSI, Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia. Acara akan dipandu oleh moderator kita yang juga spesial pada hari ini, yaitu Bapak Manggala Wirya Tantra MPD. Untuk itu kami mengundang Bapak Manggala Wirya Tantra untuk maju ke atas panggung. Acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator, kepada Bapak Manggala, disilakan. Baik, terima kasih kawan saya Brother Rahmat ya. Beberapa waktu kita tidak jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam bahagia. Terima kasih sudah diundang untuk memberikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Agama Buddha Raden Wijaya. Ini kesempatan yang luar biasa bagi saya, karena pertama bisa hadir di sebuah wilayah yang menurut saya juga bersejarah, yang memiliki arti yang sangat penting di dalam perjalanan kehidupan dan peradaban kita di Jawa. Kalau kita sebut Wonogiri, itu pasti orang semua membayangkan bahwa esensi dari kehidupan manusia Jawa itu tidak bisa lepas dari Wono dan Giri. Wono itu artinya hutan, Giri itu artinya gunung. Jadi kalau kita bicara soal kesejahteraan, kita bicara soal kemakmuran, kita tidak bisa lepas ketika kita bicara soal Giri dan Wono. Filosofi ini juga dimiliki oleh saudara-saudara kita di Bali, bahkan disebutkan dengan istilah Sogoro Gunung, Sogoro Bukit, laut dan gunung. Kalau teman-teman ingin melihat lebih jauh bagaimana kesejahteraan itu dimulai ketika kita memperhatikan siklus alam ini.
alam, hujan, dimulai dari air yang diserap dari laut, kemudian dia menjadi awan, jatuh di gunung. Di gunung dijaga, ditangkap oleh hutan Wono, kemudian menjadi sumber-sumber mata air, dan ada danau yang menampungnya, dan dari sumber-sumber mata air itulah mengalir ke sungai-sungai. Di sungai-sungai itu kemudian dialiri ke berbagai tempat, termasuk di sawah-sawah, dan di sawah-sawah itulah memberikan kepada kita sumber kehidupan, karena pangan kita, apa yang kita makan, apa yang kita nikmati itu ditanam karena ada air yang didatangkan dari gunung dan Wono. Oleh karena itu filosofi Wonogiri ini menurut saya satu tempat yang penting sekali. Oleh karena itu Pak Rektor tadi, Pak Ketua bilang bahwa ini adalah tempat pendidikan, tempat yang dilindungi, tempat yang dijaga, karena kita bisa mendapatkan sumber kehidupan kalau kita menjaga Wono dan Giri. Tadi Pak Sekjen juga menyampaikan bahwa filosofi kita dalam kehidupan ini seperti pohon. Kalau di hutan, di Wono itu, di Wana itu, Wono itu pasti kita jumpai pohon tinggi. Di dalam pohon itu kita tahu bahwa pohon itu bisa menjulang tinggi. Ketika pohon menjulang tinggi, dia tumbuh, dia berbunga dan berbuah lebat. Jadi pohon yang tinggi itu berguna, bermanfaat karena dia pertama bisa mengayomi seluruh yang ada di sekitarnya, tetapi juga dia berbunga dan berbuah. Dan berbunga dan berbuah itulah kemudian pohon itu bisa bermanfaat lebih besar lagi bagi sekitarnya, karena buah-buah yang kemudian jatuh itu akan tumbuh menjadi buah pohon-pohon yang baru di tempat itu. Sehingga filosofi pohon itu harus kita cerna, kita gunakan di perguruan tinggi, termasuk sekolah tinggi agama Buddha. Kita harus menjadi pohon yang menjulang tinggi, berprestasi. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa prestasi yang dihasilkan oleh sekolah tinggi agama Buddha dan Wijaya ini luar biasa, yaitu sudah terakreditasi unggul, walaupun tempatnya mepet sawah gitu, tapi ternyata prestasinya menjulang tinggi. Dosen-dosennya juga keren-keren. Ada kuliah di Filsafat UGM yang mencari doktor di sebelah kiri saya, moderator. Kita kasih tepuk tangan. Tapi jangan lupa ketika menjulang tinggi berprestasi itu harus berbuah lebat, dan buah itu harus bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita atau tempat-tempat di luar sekitar kita. Sehingga ketika Anda mengumpulkan diri sebagai orang yang berprestasi, itu juga harus bisa memberikan manfaat. Migunani tumrapil liar, gitu kurang lebih gitu. Memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi tidak ada artinya ilmu yang Anda kejar setinggi langit kalau Anda tidak bermanfaat bagi orang lain. Sekarang itu filosofi pokok yang sangat penting kita bisa pelajari dari Wonogiri. Tapi juga Bapak-Ibu sekalian, pohon yang kuat itu adalah pohon yang mengakar. Pohon yang menjulang tinggi pasti akan ada tantangan, akan ada goncangan, ya, pasti ada terpaan badai. Ya, pohon yang semakin tinggi, goncangannya semakin berat juga. Karena dia tinggi, dia harus menghadapi goncangan. Tapi kalau dia punya akar yang kuat, maka pohon itu akan bisa selamat menghadapi tantangan itu. Apa akar yang kuat yang harus kita miliki?
Saya nggak jauh-jauh mencari akarnya. Satu akar yang kuat itu adalah berasal dari warisan leluhur yang kita miliki. Saya nggak tahu kenapa para pendiri Sekolah Tinggi Agama Buddha ini memberi nama Raden Wijaya. Raden Wijaya nggak tahu semua kan? Siapa? Raja Majapahit, pendiri Majapahit. Nama lengkapnya siapa? Ada yang tahu nama lengkap Raden Wijaya? Kalau Raden itu banyak sekali Pak Raden ya. Tapi kita harus tahu nama lengkapnya Raden Wijaya. Ada yang tahu? Karena kita memakai nama Raden Wijaya. Ayo siapa yang tahu, nanti saya kasih hadiah tadi. Ayo, ini kita belajar sejarah. Karena kita memakai nama besar dari Raden Wijaya. Ya kalau enggak cari di Google. Ayo cari di Google. Nah coba. Nah dia MC saya. Nama lengkapnya. Silakan berdiri. Nama lengkapnya Naraya Sanggramawijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana. Oke, hasil googlingnya itu. Karena kalau kita ketik Raden Wijaya pasti yang pertama muncul itu Naraya Sanggramawijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana. Itu nama lengkapnya. Kalau ditulis menjadi nama staf ini panjang banget, maka disingkat Raden Wijaya. Beliau adalah pendiri kerajaan Majapahit, tetapi menurut saya beliau adalah peletak fondasi besar dari peradaban Nusantara. Karena beliau mewarisi karakter kepemimpinan dan juga nilai-nilai yang dimiliki oleh Sri Kertanegara. Anda tahu Sri Kertanegara? Raja Kediri yang termasuk, dan beliau yang pertama yang menggerakkan atau mengeluarkan konsep Cakrawala Dwipantara Mandala. Cakrawala Dwipantara Mandala. Dan beliau menjadi seorang raja yang tidak hanya berorientasi pada penguatan apa yang kita sebut sebagai konsep Nusantara saat ini, tetapi beliau berpikir jauh ke depan bagaimana meletakkan fondasi bagi kejayaan Nusantara itu di masa-masa yang akan datang. Dan ini diteruskan oleh Raden Wijaya, sehingga beliau dengan kelihayan yang luar biasa sehingga bisa meminjam tenaga atau energi yang dimiliki oleh kekuatan geopolitik waktu itu, sehingga beliau bisa meletakkan fondasi baru bagi kerajaan. Maka apa yang kita sebut mengakar itu, kita belajar tentang nilai-nilai, values yang memang dimiliki dan tertanam kuat ke dalam bumi Nusantara. Tadi Pak Sekjen mengatakan di bumi Nusantara ini kita sudah memiliki apa yang kita sebut sebagai local knowledge, local wisdom, apa yang kita sebut sebagai kearifan-kearifan lokal. Nah, kearifan-kearifan lokal itulah yang tertanam sebenarnya di dalam bumi Indonesia. Dan kita beruntung kita punya pendahulu-pendahulu yang mencoba menggali apa yang kita sebut sebagai local wisdom, kearifan-kearifan lokal yang tertanam di bumi Nusantara. Kita punya Empu Tantula, beliau yang kemudian menulis Sutasoma, dan di dalam Sutasoma itu ada sloka yang memuat tentang Bhinneka Tunggal Ika.
Kemudian kita juga beruntung tadi nama saya mau bahas sebenarnya nama beliau Soekarno, Pak Wakil Bupati. Bung Karno lah yang menggali nilai-nilai yang ada di bumi Nusantara ini, kemudian disebut sebagai Pancasila. Pancasila itu juga ada di kitab Sutasoma yang disebut dengan Pancasila Krama. Jadi sumbangan umat Buddha dalam peletakan nilai-nilai ini luar biasa bersama umat Hindu. Sehingga Anda harus bangga juga menjadi bagian dari umat Buddha. Karena semua dari lapisan historis ini semua berkontribusi. Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Konghucu semua berkontribusi, termasuk agama-agama lokal yang ada di Indonesia meletakkan nilai-nilai yang sangat kuat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya cintai, kita akan bisa menjadi pohon yang kuat dan berprestasi menjulang tinggi kalau kita mau menggali nilai-nilai keluhuran yang ada di dalam bumi Nusantara. Kita nggak perlu kemana-mana mencarinya, kita perlu menatap, menggali yang ada di bumi Nusantara ini untuk kita gunakan sebagai panduan kita untuk mendidik masa depan. Sehingga etika bukan hanya nilai, tetapi etika yang kita bangun itu adalah etika yang memang dibangun berdasarkan nilai-nilai Nusantara ke Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah, atau negara yang besar atau negara yang maju di berbagai dunia ini dimulai dengan kemampuan dia untuk menemukan jati dirinya. Coba lihat Jerman. Jerman bisa menjadi negara yang sangat kuat. Itu karena dia mampu merumuskan jati dirinya. Walaupun oleh Hitler itu kemudian dibawa ke arah yang sama. Tetapi kalau ada lihat di Jepang, di Korea, bahkan di Amerika, mereka punya apa yang disebut dengan American values di Amerika, American dreams, mimpi menjadi orang Amerika. Itulah yang membentuk sebenarnya sebuah bangsa. Jadi kalau sebuah bangsa itu tanpa nilai, itu akan menjadi bangsa yang kerdil, karena dia akan hanya meminjam dari nilai-nilai yang diambil oleh orang lain, atau menjadi bangsa yang meniru nilai-nilai yang dipakai oleh orang lain. Kita tidak mau menjadi bangsa seperti itu. Dengan filosofi pohon ini, Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, kita ingin menatap masa depan yang Indonesia yang lebih baik. Saya diminta oleh Pak Ketua untuk memberikan kuliah umum menyangkut soal bagaimana menyiapkan SDM unggul yang berkarakter menuju Indonesia maju. Kata kunci yang sangat penting dari kita itu adalah Indonesia maju. Kita tidak ada satu di antara kita yang mungkin ingin Indonesia tidak maju. Semua ingin Indonesia maju. Tetapi setiap orang punya imajinasi mengenai bagaimana yang dia bayangkan sebagai Indonesia maju. Seperti apa kondisi Indonesia maju itu? Tentu ada ukuran-ukuran yang sifatnya sangat kuantitatif mengenai apa yang disebut dengan Indonesia maju. Tapi menurut saya, ukuran Indonesia maju itu sederhana. Orang tua kita punya ukuran mengenai itu. Gemah ripah loh jinawi, asing tinagor. Ada yang dalam nggak di sini? Ukurannya sederhana. Gemah ripah loh jinawi. Yang kita rumuskan oleh orang tua itu kurang lebih mengatakan bahwa apa yang ada itu berlimpah, tetapi tidak hanya pengertian berlimpahnya, ketercukupan, ketersediaan itu menjadi ukuran utama, dan itu
mengantarkan kita pada keadilan dan kemakmuran. Jadi kalau Anda sendiri bisa mengimajinasikan Indonesia makmur itu seperti apa, masing-masing ada punya. Tapi kalau kita menggunakan ukuran kuantitatif, semua orang membayangkan dengan kategori-kategori statistik. Misalnya banyak lembaga internasional yang memprediksi Indonesia akan menjadi negara yang sangat maju di tahun 2045, bahkan masuk dalam 5 besar negara-negara yang maju di dunia. PricewaterhouseCoopers misalnya memproyeksikan Indonesia sebagai negara yang menempati peringkat 4 ekonomi terkuat di dunia tahun 2050. Jadi Anda bisa lihat statistik ini. Jadi negara yang terkuat itu Tiongkok, yang kedua India, ketiga Amerika, keempat Indonesia, kelima Brazil. Ini sesuatu yang kita tidak sampaikan sendiri, tapi dianalisis, diprediksi oleh negara-negara lain atau institusi-institusi internasional. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan bisa mencapai seperti yang diprediksi itu? Ini pertanyaan yang sering muncul di benak kita. Apakah ini hanya angan-angan, mimpi, atau menjadi sebuah kenyataan? Kalau saya menyatakan, dan itu juga disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, kita optimis bisa mencapai itu asal ada syaratnya, yaitu terpenuhinya apa yang kita sebut sebagai kemampuan sumber daya manusia yang unggul. Sebagai syarat utama kita mampu mencapai itu. Kenapa itu menjadi syarat utama? Karena kita tahu bahwa secara populasi jumlah penduduk Indonesia itu sangat besar sekali. Kalau tidak salah kita sudah menjadi negara yang nomor 4 ya, terbesar, terbanyak di dunia. Jumlah penduduk yang besar itu ternyata menjadi sebuah potensi menjadi negara yang sangat besar. Penduduk besar dengan potensi ekonomi yang juga besar. Mengapa demikian? Karena penduduk besar itu adalah negara yang menjadi pasar bagi produk-produk industri dan juga sekaligus mengkreat produk-produk industri. Nah, itulah sebabnya mengapa negara yang Anda lihat sekarang ini menjadi 4 atau 5 negara terbesar di dunia menurut PwC itu adalah negara dengan jumlah penduduk yang besar. Nah, tantangan kita sekarang dengan jumlah demografi yang sangat besar itu adalah apakah kita bisa mentransformasi kekuatan sumber daya manusia dengan jumlah yang sangat besar itu menjadi kekuatan ekonomi atau tidak. Ini challenge, tantangan dan juga peluang yang kita hadapi. Nah, itulah sebabnya mengapa Presiden Jokowi berapa kali menyebutkan bahwa waktu kita itu terbatas. Karena kita akan berhadapan dengan puncak bonus demografi tahun 1930. Puncak bonus demografi kita akan terjadi pada 2030. Dan itu waktunya sangat dekat, kurang lebih 13 tahun. Puncak bonus demografi itu artinya jumlah usia produktif penduduk Indonesia itu akan mayoritas 70% lebih besar dari angka jumlah penduduk non produktif. Jadi jumlah usia muda yang produktif itu akan jauh lebih besar dibandingkan non produktif. Sedangkan negara-negara lain sekarang adalah kecenderungannya usia non produktifnya, usia tuanya jauh lebih tinggi dibandingkan
negara-negara yang dibandingkan jumlah penduduk usia produktif. Itu bisa dilihat di Eropa, bisa dilihat di Jepang. Jumlah orang yang tua itu semakin besar, ya. Sedangkan orang mudanya semakin sedikit proporsinya dan juga mengalami apa yang disebut dengan krisis perkawinan atau krisis seks, karena mereka tidak mau menikah dan ketika menikah tidak mau mempunyai anak, sehingga jumlah usia produktifnya juga semakin turun. Dan negara-negara itu mengalami aging society, masyarakat yang menua. Sebaliknya kita, jumlah usia produktifnya semakin meningkat, non produktifnya semakin kecil. Tapi batas waktunya tahun 2030. Kalau lewat dari 2030, kita akan pelan-pelan non produktifnya semakin tinggi, yang usia produktifnya semakin terbalik. Nah, kalau itu terjadi tahun 2030, itu bisa ada dua akan terjadi. Apakah itu berkah demografi atau bencana demografi? Kita akan menjadi berkah demografi kalau kita mempersiapkan diri dengan baik dari awal sekarang. Mempersiapkan sumber daya manusia yang kita miliki dengan baik, sehingga kita akan mendapatkan keuntungan dari proporsi usia produktif yang besar. Akan ada lompatan yang luar biasa dari kemajuan bangsa. Next slide. Ini tanda-tandanya. Kalau kita mampu menyiapkan sumber daya manusia itu sejak dini, mulai hari ini kita siapkan dengan baik, maka tahun 2036 kita akan bisa keluar dari middle income trap, keluar dari negara yang berpenghasilan menengah. Sekarang kita masuk dalam kategori upper middle income countries. Kita negara yang berpenghasilan menengah tapi atas. Tapi kalau kita tidak mampu menjaga, kita masuk trapnya. Trap itu artinya jebakan, nggak bisa naik-naik terus. Tapi kalau kita menyiapkan dengan baik, maka 2036 kita akan keluar dari middle income trap, dan 2045 itu akan kita bisa bayangkan kita akan bisa menjadi negara maju dengan GNI per kapita 23,2 US dollar atau 324 juta rupiah per kapita. GDP kita sudah sampai 7,3 triliun US dollar, dan kita menjadi negara yang terbesar kelima secara ekonomi di dunia dan juga mendekati kemiskinan 0%. Itu tangga-tangga yang harus kita hadapi. Nah, mengapa kita harus menyiapkan sumber daya manusia unggul? Karena kita tahu bahwa kita tidak bisa tergantung pada sumber daya alam. Coba Anda baca yang di atas. Banyak negara yang alamnya keras, tidak subur, tetapi justru bisa berkembang maju karena sumber daya manusia. Dan sebaliknya, banyak negara yang alamnya kaya tapi terlena oleh kutukan sumber daya alam yang kita sebut dengan Dutch disease, dia akan tidak pernah menjadi negara maju, justru menjadi negara gagal. Failed state. Banyak negara yang sekarang ini masuk menjadi negara gagal. Sehingga Indonesia harus keluar dari ketergantungan sumber daya alam dengan apa?
mengakselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan sumber daya manusia yang ada, maka kita tidak menjadi negara yang hanya senang mengekspor bahan mentah. Sumber daya alam kita yang mentah itu kita ekspor begitu saja tanpa dilakukan hilirisasi, tanpa diolah dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi inovasi, dan bisa memberikan nilai tambah bagi bangsa kita. Karena jumlah penduduk besar, kalau kita hanya sekedar mengekspor sumber daya alam, maka penduduk besar ini tidak akan mendapatkan pekerjaan. Karena sumber daya alam itu suatu saat akan terbatas, akan hilang. Maka harus ada hilirisasi sebagai instrumen untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Selain itu, dengan penyiapan sumber daya manusia yang unggul, maka kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Tidak hanya sekedar mengejar pekerjaan, tetapi juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu hal yang sangat penting yang harus kita sadari bersama. Saudara sekalian, bagaimana cara membangun sumber daya manusia? Itu pertanyaan. Next slide. Konsepsi kita dalam membangun sumber daya manusia itu tidak bisa parsial. Kita harus membangun kerangka yang lebih holistik di dalam membangun sumber daya manusia. Saya kira ini sesuai dengan ajaran agama, termasuk di Buddhis, di Hindu, di Islam. Itu tidak hanya menekankan soal bagaimana memperkuat SDM itu dari sisi satu sisi, tapi multidimensi yang harus dilihat. Karena pembangunan sumber daya manusia itu dimulai dengan menjamin kesehatan dan kebutuhan dasar. Jadi kalau kita ingin mengatakan manusia yang unggul itu adalah manusia yang sehat. Karena nggak mungkin menjadi unggul kalau dia sakit-sakitan. Tidak mungkin unggul berkembang dengan baik kalau dia stunting. Sehingga dia harus mempunyai kesehatan yang baik. Cara kita membangun kesehatan ini juga ada di dalam ajaran agama. Kalau di Hindu namanya manusianya. Di dalam Buddhis saya kira banyak sekali cara kita membangun kesehatan, dimensinya tidak hanya pengobatan dari ketika kita sakit, tapi mencegah itu muncul hidup yang sakit. Jadi dimensinya lebih luas, holistik dalam cara kita membangun kesehatan. Intinya manusia unggul itu adalah manusia yang sehat. Maka menurut saya sekolah tinggi agama Buddha itu tidak hanya mengajarkan soal pengetahuan, tetapi bagaimana mengajarkan juga di dalamnya cara hidup sehat. Apalagi di ajaran Buddhis sangat banyak sekali soal itu. Di Hindu sebutkan tiaga. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk hidup betul-betul sehat melalui pranayama, meditasi, yoga, dan lain-lain sebagai instrumen untuk membangun tubuh kita menjadi tubuh yang sehat. Yang kedua, tentu kita bicara pendidikan. Pendidikan ini tidak bisa juga diartikan hanya pendidikan dalam pengertian transfer pengetahuan. Harus kita bangun pendidikan itu sebagai transfer values, mengajarkan nilai. Ini filosofi pendidikan yang perlu kita perkuat, apalagi kita di sekolah tinggi agama Buddha. Yang kita tahu bahwa proses pendidikan saat ini, pengetahuan itu ada di mana-mana. Anda bisa googling tadi dengan cepat, Anda tahu informasi dan tahu apa yang kita sebut sebagai data. Data itu ada di mana-mana. Sumbernya dari siapa saja. Anda bisa belajar dari siapa saja. Dan Anda bisa belajar di mana saja. Tidak harus di kelas, tapi Anda bisa belajar di siapapun. Informasi, pengetahuan kita bisa dapatkan dengan cara yang lebih mudah.
Tetapi yang lebih penting adalah transfer nilai. Nilai-nilai apa yang ingin kita bangun di dalam proses itu. Itulah sebabnya mengapa berbagai negara di dunia sekarang ini menekankan soal values. Apa nilai-nilai pendidikan penting yang harus kita angkat? Singapura misalnya menyebutkan 3. Critical thinking, berpikir kritis. Pengetahuan itu akan tidak bisa berkembang kalau kita tidak mulai dengan critical thinking, berpikir kritis. Yang kedua, innovation, inovatif. Inovasi adalah sesuatu yang tidak bisa diketahui saja, tetapi sesuatu yang diasah melalui kesadaran nilai. Yang ketiga adalah collaboration, kerjasama. Jadi kita di dalam sebuah pendidikan harus menekankan juga nilai-nilai ini. Saya nggak tahu Pak Ketua di Staf Buddha Negeri Raden Wijaya, apakah kita sudah merumuskan values yang kita ingin transfer ke adik-adik. Dan values itu tidak sifatnya agama saja. Mungkin inspirasinya bisa dari apa yang diajarkan oleh guru suci kita Buddha Gotama, tetapi juga bisa diambil inspirasinya dari nilai-nilai kehidupan yang sudah ada dalam masyarakat. Mengandung kebenaran, dan itu kita transfer di dalam proses pendidikan. Critical thinking penting sekali. Saya lihat juga tradisi pendidikan Buddhis. Saya lihat juga bagaimana di Vajrayana, di Tantrayana, biksu-biksu Tibet diajarkan untuk debat. Tradisi debat itu adalah tradisi yang muncul di dalam proses pembelajaran di dalam tradisi pendidikan biku-biku. Tidak sekedar menerima, tetapi ada proses debat yang mempertanyakan secara kritis apa yang diyakini. Dan dari situlah kemudian banyak inovasi. Tanpa itu saya yakin tidak akan pernah ada inovasi tanpa ada kritik. Selain itu, kita juga diajarkan di dalam masyarakat Jawa tidak berhenti pada kita mengejar sesuatu itu dengan membabi buta. Kita diajarkan untuk mengukur diri dan juga pada sisi yang lain juga bersama-sama mencapai sesuatu yang kebenaran atau kebajikan yang kita perjuangkan. Itu yang disebut dengan collaboration atau kerjasama. Di Bali disebut dengan menyamo braya, yang itu di dalam Islam disebut dengan persaudaraan ukhuwah. Ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah itu adalah filosofi yang penting sekali dalam tradisi agama. Dan dalam pendidikan kita tidak mengejar SDM, kita tidak mengejar prestasi saja, tetapi juga bisa bekerja. Karena hidup ini nggak bisa kita lakukan tanpa bekerja sama. Itulah sebabnya mengapa SDM Indonesia harus dibekali dengan pendidikan kekinian, pengetahuan baru, ya, skill baru, ya, emerging skill, emerging knowledge, ya, tapi juga harus diperkokoh dengan values, dengan nilai-nilai yang kita ingin bangun. Nah, dengan cara seperti itu, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendapatkan SDM yang tidak hanya kompetitif, tapi juga berkarakter, berbudaya. Ini penting sekali. Tidak hanya kompetitif, karena kompetitif itu kita bisa asah, pengetahuannya kita asah, kita perkuat, keterampilannya kita perkuat. Tetapi belum tentu kita bisa sepenuhnya bertahan dengan kompetisi itu kalau kita tidak tambahkan satu lagi dengan values, dengan kebudayaan. Apalagi next slide,
Kita akan berhadapan dengan era yang luar biasa, era kompetisi global. Sekarang orang bicara revolusi 4.0, Internet of Things, Artificial Intelligence, robotik, semua sudah dikendalikan oleh kecerdasan buatan. Saya pernah mendengar ceramah dari Noah Harari, dari presiden atau seorang profesor dari Yerusalem. Dia mengatakan artificial intelligence sekarang ini luar biasa perkembangannya, bahkan tidak bisa kita stop. Karena dia bisa menjadi apa yang disebut dengan alliance intelligence, bukan artificial tapi alliance intelligence. Kecerdasan buatan dan kecerdasan yang sudah tidak asing lagi atau sudah luar kontrol dari manusia. Karena ilmu pengetahuan Barat itu kan awalnya dimulai dengan antropocentris. Dia punya ambisi untuk mengangkat ego manusia dan menaklukkan alam. Dan sekarang dia lahir teknologi yang mana teknologi itu bisa menaklukkan manusia itu kembali. Bahkan artificial intelligence itu bisa membaca tubuh kita. Secerdas, lebih cerdas dari otak kita. Dia bisa memprediksi misalnya tubuh kita ada potensi kanker atau tidak. Kita merasa tubuh kita nggak ada masalah. Tapi kalau artificial intelligence itu kita gunakan dengan memakai teknologi namanya biomedis sekarang ini, dengan data yang kita miliki, dia akan bisa memprediksi kita akan terkena penyakit kanker itu pada umur berapa dari data yang dia miliki. Itu artinya teknologi itu sudah bisa berkembang di luar kontrol manusia. Nah, pertanyaannya, kalau dia sudah berkembang seperti itu, dia bisa menjadi ancaman yang merusak justru kemanusiaan kita. Dia bisa membantu kita, tetapi pada suatu saat nanti dia bisa merusak dan mengancam kelangsungan kemanusiaan. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, dalam konteks itulah kita penting belajar soal etika. Etik. Di akademik itu kita belajar tentang etika akademik. Ada nilai-nilai moral, ada nilai-nilai yang kita jadi acuan dalam pengembangan dunia akademik. Itu yang menjadi dasar kita mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk siapa ilmu pengetahuan dan teknologi? Kalau dia tidak bisa menjawab persoalan itu, dia sudah keluar dari persoalan etik. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mengapa sekolah tinggi agama Buddha ini mempunyai ciri khas? Tidak hanya transfer knowledge yang terbaru, transfer skill yang terbaru, tetapi nilai-nilai etik yang dijadikan fondasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau di pesantren itu ada. Kalau saudara-saudara sekalian yang Muslim dalam pendidikan pesantren, walaupun Anda diberikan berbagai pengajian, ngaji kitab-kitab, tetapi di semua hal itu yang sangat dipentingkan adalah adab. Karena ilmu pengetahuan itu ada batas. Walaupun dia tidak terbatas, tapi batas-batas tertentu kita harus gunakan untuk kemanusiaan kita. Sehingga seperti filosofi pohon yang tadi saya sampaikan, kita bisa setinggi langit, tetapi pada akhirnya itu harus kembali berbuah lebat, memberikan manfaat bagi semesta. Sekarang itu yang ingin saya sampaikan. Kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Apa saja yang menjadi kegelisahan Anda dalam dunia pendidikan? Saya berdoa supaya sekolah tinggi agama Buddha Raden Wijaya ini segera menjadi institut. Tuhan, kita berdoa dan berdoa bersama agar ketika meningkat menjadi sekolah tinggi itu menjadi institut juga kualitasnya semakin baik. Karena saya menyadari potensi umat Buddha itu luar biasa. Bagaimana cara yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia? Nah, mengingat sampai saat ini
menurut saya SDM di Indonesia masih sangat rendah. Saya ambil contoh tepatnya di daerah saya. Banyak sekali anak muda yang disuruh sekolah malah lebih memilih untuk menjadi kuli bangunan. Nah, bagaimana cara meningkatkan intinya kemauan untuk menjadi orang yang bermutu tinggi. Nah, terima kasih Pak. Itu terima kasih. Saya mahasiswa Ilkom Pak. Mas Iya. Mas pelan-pelan saja. Ya, Pak Bapak. Mas Dimas. Yang ingin saya tanyakan seperti ini Pak. Saya punya satu kutipan bahwa saya untuk bergerak maju kita harus menolak ke belakang. Seperti halnya kita sedang bermain bola. Untuk mencapai ancang-ancang kita harus mundur ke belakang. Sedangkan yang saya rasakan saya sebagai mahasiswa itu kurang dalam melihat ke belakang untuk menjadi orang yang berkualitas seperti tadi. Kalau bahwasanya itu akar tadi harus menjulang lebih dalam untuk menjulang yaitu menurut saya bahwasanya kita mahasiswa itu kurang melihat ke belakang, kurang menghargai pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu. Kita menyiasati hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Sebelumnya Sekaligus Budaya. Perkenalkan, nama saya Arya Puspito dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 3. Jadi di sini saya ingin menanyakan tentang statement yang tadi dikeluarkan oleh Bapak narasumber, di mana di Indonesia itu kita suatu hari nanti tidak akan atau jangan atau tidak lagi bisa untuk bergantung kepada sumber daya alam yang ada di Indonesia, namun kita harus untuk lebih membangun dan meningkatkan sumber daya manusia. Nah, yang ingin saya tanyakan bahwasanya sumber daya manusia itu pasti ada kaitannya dengan berkarakter tadi sesuai dengan tema kita. Nah, bagaimana cara kita untuk membangun karakter yang harus disiapkan nantinya, dan karakter-karakter seperti apa yang bisa kita gunakan suatu hari nanti untuk menjaga ataupun menyiapkan Indonesia yang lebih maju. Terima kasih. Nama Sari, saya dari Prodi PGSD semester 5. Izin bertanya Bapak, apa yang mesti kita siapkan, kompetensi apa yang perlu kita tingkatkan untuk dapat menjadi generasi yang kompetitif di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat masif ini. Terima kasih Bapak. Itu saja. Oke, tepuk tangan Mbak Devi. Lanjut, silakan. Ya, perkenalkan, saya Amelina Arianti dari Ilmu Komunikasi 5. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya hendak bertanya. Seperti yang kita ketahui, beberapa tahun berikutnya kami para Gen Z akan memimpin negara ini. Tapi sekarang kan ada yang banyak anak muda yang memilih untuk tidak kuliah ataupun tidak mau mengenyam pendidikan yang lebih jauh. Mereka lebih memilih bekerja ataupun menikah muda. Nah, adanya pernikahan muda tersebut dapat mengakibatkan kemiskinan struktural yang mempengaruhi ekonomi pada negara kita. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut dan bagaimana cara kita memberikan pengertian kepada anak-anak muda untuk mencegah adanya pernikahan dini sehingga mengurangi adanya kemiskinan struktural tersebut. Terima kasih. Baik, tangan buat Amanda. Kita borong sekaligus ya dia Malaysia. Oke, silakan. Sebelumnya selamat pagi, siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Perkenalkan Bapak, nama saya Andi Setiawan. Saya dari Tulanggung. Saya salah satu mahasiswa kepandidaan semester 7 Sekolah Tinggi Pemuda Negeri Jayawati. Saya di sini mau bertanya dan saya mau menyampaikan unek-unek saya.
Yang pertama saya bertanya gini Pak, lebih ke curhat sih Pak. Saya kadang gini Pak, kadang saya diterima dengan kadang saya gini Pak, bingung. Saya mau ke depan setelah lulus, saya mau membuat usaha yang di situ bisa meningkatkan perekonomian keluarga saya. Apakah saya mau lanjut kayak yang di depan-depan menjadi seorang dosen, menjadi seorang prof yang bisa memajukan sumber daya manusia, tetapi kurang membantu perekonomian masyarakat. Maksudnya bagaimana? Ketika kita menjadi seorang dosen, ketika kita menjadi seorang dosen, menjadi seorang guru, kita bisa memajukan SDM seseorang. Tetapi itu the point ya. Iya. Pertanyaan saya gini Pak, saya bingung apakah saya menjadi ke depan ingin menjadi seorang pengusaha yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, ataukah saya menjadi seorang guru atau seorang dosen yang dapat meningkatkan SDM seseorang. Oke, baik. Saya tentang negara Indonesia nggak tahu apa-apa, tetapi masih banyak sekali korupsi. Bagaimana menangani? Baik, terima kasih. Terima kasih jawab sekali. Lanjut, dua lagi. Selamat siang Pak, mohon izin bertanya. Namun perkenalkan, sebelumnya nama saya Salman. Saya dari Prodi Pariwisata Muda semester 7. Terkait dengan soft skill, di sini bagaimana cara kita khususnya bagi mahasiswa untuk membentuk soft skill atau menambah soft skill supaya kedepannya kita mahasiswa setelah lulus bisa menjadi SDM yang unggul dan berkarakter depannya. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Salman. Selamat siang, nama saya. Perkenalkan, nama saya Dabri dari Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha semester 1. Lagi di PowerPoint, poin generasi kompetitif dan berbudaya, terdapat poin terdiri tradisi daya budaya mengajarkan berbagai kearifan yang diwariskan oleh para leluhur. Sementara nilai-nilai kebangsaan menyalurkan kita berpegang teguh pada Pancasila dan ketuhanan. Namun masih ada sekelompok orang yang mengatakan dengan bangga bahwa ia tidak percaya dengan Tuhan atau dalam kutip ateis. Karena menurut saya pandangan dengan tiadanya Tuhan jika meluas bisa menghambat untuk Indonesia maju. Pertanyaannya, bagaimana sikap yang kita harus lakukan ketika kita bertemu atau berhadapan dengan orang-orang yang beranggapan bahwa Tuhan itu tiada? Terima kasih. Ternyata juga banyak yang mencatat apa yang sudah disampaikan dan juga memahami apa yang saya juga berbagi dengan Anda semua. Saya mulai dengan Nanda ya, tadi yang pertama ya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia itu tidak bisa kita lakukan secara parsial tadi. Tidak hanya kita berhenti hanya pada dunia pendidikan saja, tapi ini harus dilakukan secara holistik. Manusia Indonesia yang unggul adalah manusia Indonesia yang sehat. Kedua, manusia Indonesia yang unggul adalah manusia Indonesia yang cerdas. Manusia Indonesia yang unggul adalah manusia Indonesia yang berkarakter dan budaya. Ini 3
3 hal yang paling dasar. Dan ini tidak harus dilakukan secara bersamaan, secara kolaboratif, secara rame-rame, secara gotong royong. Meskipun dalam konstitusi kita disampaikan bahwa tugas negara yang paling utama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebenarnya ini adalah kewajiban negara. Kalau Anda lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar kita dikatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu artinya tidak ada yang namanya orang Bali, orang Jawa, orang Sumatera, agama Hindu, agama Buddha, semua harus dilindungi karena sebagai warga negara. Itu prinsip pertama, kewajiban negara. Kewajiban negara yang kedua adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta memelihara ketertiban. Mengapa mencerdaskan kehidupan bangsa ini menjadi hal yang menjadi tugas negara? Karena kita tahu bahwa kita menjadi bangsa yang disebut bangsa koloni, bangsa yang terjajah, karena kita waktu itu sengaja didoktrin menjadi bangsa yang dalam konteks pendidikan itu adalah tidak berpendidikan, dan kedua adalah bangsa yang tidak merdeka jiwanya, bangsa muda. Ada dua itu ciri dari karakter negara koloni. Yang pertama bodoh, negara hadir terlibat di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Konkretnya bagaimana? Konkretnya kayak yang Pak Wakil Bupati sampaikan, jangan hanya di narasi tapi di dalam politik anggaran, di APBN, di APBD, beasiswa ada untuk anak-anak miskin yang berprestasi dan lain-lain. Jadi saudara sekalian, tugas kita bersama adalah mendorong negara bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pada saat yang bersamaan, seluruh komponen bangsa termasuk berbagai organisasi-organisasi di luar negara juga harus ikut terlibat dalam proses itu. Mencerdaskan kehidupan bangsa kan tidak arti yang formal saja. Mencerdaskan kehidupan bangsa juga bisa dilakukan oleh di dalam konteks institusi-institusi komunitas, institusi-institusi masyarakat. Makanya pendidikan itu ada pendidikan formal, ada pendidikan yang memang dijalankan oleh masyarakat. Nah, kita wajib juga membuat proses pendidikan di dalam masyarakat itu menjadi mencerdaskan. Jangan membodohkan juga ada. Kadang-kadang juga ada pendidikan dalam konteks komunitas tertentu membuat umatnya atau warganya itu menjadi justru semakin bodoh gitu, tidak cerdas. Mohon maaf saya pakai kata bodoh dalam konteks itu, tapi membuat orang menjadi cerdas. Bagaimana kita mengedukasi bagian komunitas tadi, teman-teman, bagaimana kita berkontribusi. Anda yang sudah mendapatkan peluang dapat sekolah pendidikan tinggi juga harus membangun sebuah iklim edukasi yang mencerdaskan di dalam masyarakat Anda. Jangan sampai sekolah pendidikannya semakin tinggi tapi kita hanya untuk diri sendiri. Itu namanya Anda di Menara Gading. Anda setelah ini gagah-gagahan titelnya sarjana tetapi tidak berkontribusi untuk mencerdaskan masyarakat. Tidak harus jadi guru untuk mencerdaskan masyarakat. Tidak harus jadi dosen untuk mencerdaskan masyarakat. Anda menjadi orang yang memberikan transfer motivasi, nilai dan lain kepada masyarakat Anda sehingga semakin berdaya, semakin kuat. Banyak orang justru bisa digerakkan bukan oleh orang sarjana, tapi orang-orang yang tercerdaskan, orang-orang yang sudah terpelajar, orang-orang terpanggil gitu. Sehingga masyarakatnya justru menjadi semakin kuat.
pejuang-pejuang masyarakat itu muncul. Nah itu sebabnya mengapa kita harus membangun bukan semata-mata pintar, tapi kecerdasan, baik itu kecerdasan emosional, kecerdasan kognitif, kecerdasan spiritual, itu bagian dari upaya kita bersama dan tidak harus hanya dilakukan oleh pintu pendidikan formal. Yang kedua ini dari Dimas, bagaimana cara kita untuk mendapatkan akal ini? Anda harus lebih peduli terhadap sekitar Anda, lebih peduli pada budaya Anda, lebih peduli pada warisan para leluhur kita. Kadang kita nggak peduli karena kita lebih banyak suka pada apa yang sudah disajikan secara instan oleh orang lain. Misalnya apa? K-pop, gampang kan nonton di YouTube K-pop. Dan banyak sekali budaya instan populer yang kita dapatkan. Tapi kita tidak lupa bahwa kita juga punya sesuatu yang sudah dimiliki oleh masyarakat kita, oleh komunitas kita, oleh leluhur kita. Nilai-nilai itu sudah kita jalankan, tapi kita lupa merekonstruksi lagi. Jika dicukupi, sehingga kemudian lahir menjadi bukan anak yang stunting. Kemudian di dalam proses perkembangan berikutnya juga ada tahapan. Di Bali itu lahir 3 bulan, 6 bulan itu ada upacaranya. Jadi setiap tangga kehidupan itu dirayakan, diingatkan. Belum, kamu 3 bulan anakmu harus kepus punsen, itu kepus pusat, kepus tali pusat. Dan di situ ada upacara. Tetapi diingatkan ibunya apa yang harus dilakukan, etiknya terhadap anak di masa seperti itu. Saya inginkan ada semacam kurikulum manusia yang kita miliki, termasuk di agama Buddha. Sehingga kualitas hidup itu tidak instan dibentuk hanya pada saat perguruan tinggi, karena sudah harus dimulai sejak dalam kandungan. Nah itu yang kurikulum manusia, bukan kurikulum pendidikan. Kurikulum menjadi manusia yang itu dibangun. Nah karakter kalau dibiasakan terus menerus dari kecil sampai dewasa dia akan terbentuk. Makanya di berbagai negara itu memerlukan revolusi kebudayaan. Tidak semacam-macam mengajarkan budaya, revolusi. Karena kebudayaan menjadi sesuatu yang dibiasakan dalam masyarakat. Orang dibiasakan tertib jadi tertib, dibiasakan hidup sehat jadi hidup sehat, disiplin menjadi disiplin, pembiasaan. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan Mas Arif. Kemudian Mbak Devi. Nomor 4 siapa? Mbak Devi. Desi ya. Devi. Devi. Nah, era sekarang era kompetisi, era persaingan. Persaingan itu luar biasa. Anda akan ada the losers dan the winners. Yang bisa Anda siapkan sekarang ini di era persaingan adalah Anda mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk mengantisipasi persaingan itu terjadi. Karena semakin banyak yang Anda dapat. Satu trik yang penting adalah Anda harus tidak hanya mengetahui apa yang menjadi pengetahuan dan keterampilan lama, tetapi Anda harus mengetahui emerging knowledge dan emerging skill. Apa yang akan muncul ke depan, sehingga Anda tidak jadi followers, tapi demi menjadi agenda service. Itu trik. Jadi kadang orang hanya melihat dalam bahasa tadi teman kita itu kan masa lalu itu pengertiannya spion ya, kayak melihat spion aja. Ilmu pengetahuan itu yang dilihat di belakang aja yang sudah. Bagaimana mungkin kita bisa hidup di era abad 21 kalau yang membuat kurikulum rancangannya di abad sebelumnya. Itu memerlukan kemampuan kita untuk beradaptasi terus dengan baru. Nah caranya yang paling penting adalah Anda mengetahui apa emerging knowledge dan emerging skill. Nomor 5 Amanda. Kok aku nyatetnya
itu bicara soal perkawinan usia dini ya. Tadi ada yang kecenderungan anak-anak Gen Z sekarang. Saya justru melihat kecenderungan ada paradoks ya. Di beberapa daerah urban itu anak-anak perempuan itu bahkan nikahnya itu delay, tidak mau nikah cepat. Seperti tren di kota-kota besar di Asia sekarang ini yang lebih independen, tidak mau punya anak. Tapi di rural bisa sebaliknya, nikah dini, kemudian proses reproduksinya, kematangan untuk perkawinan tidak disiapkan dengan baik, akhirnya perceraian dan juga stunting. Ini masalah. Nah, oleh karena itu saya kira ini harus juga dibuat satu model meyakinkan anak-anak muda sekarang ini. Pertama, mengenai anak-anak muda di perkotaan itu salah satu solusi yang penting sekarang ini ditawarkan. Tetap saja harus ada mekanisme edukasi perkawinan yang lebih baik. Kemudian anak-anak muda itu juga sejak siap ketika perkawinan itu harus berhadapan dengan kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang mendesak. Jadi soal kemandirian dan entrepreneurship juga jadi masalah. Yang ketiga juga pertengkaran rumah tangga atau gejolak rumah tangga itu seringkali tidak dibekali dengan pendidikan psikologi yang matang. Akhirnya apa yang terjadi adalah perceraian. Nah, saya ingin mengatakan bahwa institusi agama itu juga harus masuk ke dalam konteks ini, menyiapkan anak-anak muda kita, menyiapkan institusi perkawinan itu supaya baik. Nah, yang kedua, ini tadi yang saya tangkap dari Arianti adalah mereka tidak mau bersekolah, iya kan? Ketika tidak mau bersekolah ini kenapa? Alasannya apa? Ada satu problem ekonomi. Ketika ekonomi keluarganya tidak mencukupi untuk sekolah, mereka memilih untuk bekerja. Nah, ini perlu tanggung jawab dari negara, pemerintah untuk memastikan anak-anak itu mendapatkan pendidikan yang baik. Jadi dia tidak dipaksa untuk bekerja. Jadi semacam wajib belajar 9 tahun atau berapa tahun ya, 9 tahun ya, bahwa mereka harus bekerja, belajar dulu, tidak bisa dipaksa. Yang kedua, dipastikan biaya pendidikan dikurangi. Wah, ini di kepanitaan ya, setelah lulus tidak jadi pandita. Karena ini menarik nih, teman-teman di Buddhis ada kepanitaan gitu. Karena di bawah beberapa tempat kan memang membangun jalur sistem kependetaan itu juga dari jalur formal. Saya kira di Kristen kalau sekolah teologi atau magister teologi atau dokter teologi pasti akan nanti disalurkan dalam sistem kegerejaan yang ada. Di Hindu enggak, karena sistem kependetaan itu aturan-aturan perguruan, jadi tidak masuk dalam sistem formal. Saya kira di Buddhis juga akan jadi satu isu karena pasti ada sangga, biksu sangga yang sudah punya sistem perguruan yang dibangun. Nah, cuma sekarang ini ketika Anda masuk ke pendetaan itu pilihannya Anda betul-betul menjadi pandita atau samanera atau biksu nanti, atau Anda memperkuat entrepreneurship Anda. Jadi belajar kepanditaan tetapi social entrepreneurship-nya diperkuat, sehingga ketika Anda keluar, Anda bisa ada dua opsi, bisa menjadi dosen di sini ngajar ke tempat lain, atau menjadi orang yang menjadi seorang yang mengedukasi orang dengan ilmu yang Anda miliki, tetapi juga Anda bisa tidak hanya memburu pekerjaan, tapi juga menciptakan pekerjaan baru berdasarkan entrepreneur yang Anda bangun. Nah, ini memang perlu
soft skill dan juga skill-skill yang upskilling yang berdasarkan yang berkembang sekarang ini, skill-skill baru yang berkembang untuk entrepreneurship. Jana satu Mahardika. Jana itu adalah manusia, satu itu suci, Mahardika itu merdeka. Jana satu Mahardika, orang yang menjadi orang yang mencari kesucian dengan cara juga berpikir merdeka. Dengan filosofi itu, saya harap Anda akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa akan datang. Jangan berkecil hati Anda kuliahnya di sebuah tempat di Wonogiri yang sepi, sebuah kota sepi, tapi Anda akan menjadi orang-orang yang berkualitas. Tetapi syaratnya satu, Anda menempa diri dengan baik. Apa yang disediakan oleh kampus tidak menjamin Anda menjadi orang itu. Ini hanya mengantarkan kondisikan Anda menjadi orang yang berkualitas. Tapi sepenuhnya, apakah Anda menjadi unggul berkualitas, sepenuhnya ada di tangan Anda. Maka Anda harus merdeka merumuskan diri Anda menjadi orang-orang yang terbaik di masa yang akan datang. Jangan lupa tadi filosofi pohon, menjulang tinggi, berbuah lebat, dan berakar kuat. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Saya berutang satu hadiah untuk teman Anda di MC karena sudah mampu menjawab nama Sanggrama Wijaya Sri Haraja Rajasa Kartarajasa Jaya Wardana. Terima kasih. Om Santi 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 Om Santi Santi. Luar biasa, kita beri tepuk tangan yang lebih yang lagi. Terima kasih banyak sekali. Biasa saya buatkan satu buah pantun buat dia. Ingin rasa memakan kari. Akan dilanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan kepada narasumber, kepada Sekretaris Dirjen Bimas Buddha dan kepada Pembimbing Buddha. Untuk itu kami mengundang kepada Raden Wijaya. Terima kasih kepada narasumber dan tamu kehormatan yang telah hadir pada siang ini. Kami persilakan kepada para tamu untuk menuju ke menikmati kepada jangan lupa loh. Mau nyetir apa? Wihara. Oh, wihara. Iya. Ini saya sendiri juga yang bangun. Saya punya janji kalau saya jadi guru besar saya rehab. Ini kan saya rehab.